Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyin ursila nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan pembahasan tentang aqsamul i'rab, macam-macam i'rab, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu, rafa, nasab, khafad dan jazm. Juga kita telah menjelaskan bahwasannya rafa dan nasab itu adalah merupakan i'rab yang bisa terjadi pada isim dan fiil. Sedangkan jar itu adalah merupakan i'rab khusus pada isim, sebagaimana jazm adalah merupakan i'rab khusus pada fiil. Maka pada pertemuan saat ini kita akan lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang alamatil i'rab atau alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Berkata di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan di sini lirraf'i arba'u alamatin. Rafa itu memiliki 4 tanda. Jadi hal yang pertama kali beliau bahas di sini adalah tentang tanda-tanda rafa. Kenapa rafa didahulukan? Karena kita ketahui teman-teman sekalian, yang namanya rafa itu adalah merupakan umdatun fil i'rab, ya, yang sifatnya umdah di dalam i'rab. Maka dikedepankanlah dia dalam pembahasan di sini. Dan rafa itu memiliki 4 tanda. Ya, kata Syekh di sini memiliki 4 tanda, 1 tanda asli dan 3 tanda far'i, ya. Tanda cabang. Yang pertama kata beliau adalah ad-dhammatu, dhammah. Kemudian al-wawu, tanda yang kedua adalah al-wawu. Kemudian al-alifu, tanda yang ketiga adalah alif. Wan nunu, dan tanda yang keempat adalah nun. Ya, ini 4 tanda rafa. Ya, muallif di sini yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala memulai dengan ad-dhammah. Kenapa beliau memulai dengan dhammah? Karena kan tadi kita jelaskan kalau dhammah itu adalah alamatun asliyah, tanda yang asli untuk rafa, ya. Kemudian tanda-tanda berikutnya itu adalah alamatun far'iyah, tanda-tanda cabang. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah dhammah wawu disebut? Karena kita ketahui wawu itu adalah huruf yang muncul dari dhammah, ya. Ketika kita melakukan isba', maka seakan-akan muncul huruf illah wawu di situ. Ya, ketika antum isba', makanya disebutkanlah yang kedua itu wawu. Kemudian yang ketiga itu alif, karena alif itu saudaranya wawu, terutama dalam masalah mat, ya, dalam masalah mat. Kemudian barulah yang ketiga nun, ya. Kenapa? Karena nun di sini diakhirkan karena memang tidak ada kemiripan dengan dhammah. Jadi dia yang terakhir, merupakan tanda far'iyah yang terakhir. Jadi ini 4 tanda rafa. Yang pertama dhammah, kemudian wawu, kemudian alif, dan kemudian nun. Selanjutnya Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita kapan dhammah itu menjadi tanda rafa. Maka beliau mengatakan di sini fa amma dhammatu, adapun dhammah kata beliau fatakunu alamatan lirraf'i, menjadi tanda rafa fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat.
Jadi dhammah menjadi tanda rofa itu pada 4 tempat. Ya, yang pertama itu fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Yaitu kata yang menunjukkan tunggal, atau bahasa lainnya kata yang bukan musanna, kata yang bukan jamak, atau kata yang bukan mulhaq dengan musanna, kata yang bukan mulhaq dengan jamak, dan kata yang bukan termasuk asmaul khamsah. Ya, maka selain kata-kata tersebut dapat dipastikan dia adalah mufrad. Kalau bukan musanna, kalau bukan jamak, kalau bukan mulhaq dengan musanna, kalau bukan mulhaq dengan jamak, dan bukan termasuk asmaul khamsah, maka dia adalah isim mufrad. Ya, jadi isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan tunggal. Dan tanda rafa dalam isim mufrad ini adalah dhammah. Misalnya kita contohkan, ya, jaa Muhammadun. Perhatikan kata Muhammadun. Muhammadun di sini adalah isim mufrad, ya, isim mufrad karena dia tunggal dan dia marfu di sini. Rafa, i'rabnya rafa sebagai fa'il. Pertanyaannya, apa tanda rafa'nya? Maka tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Muhammadun dengan dhammatain. Kenapa dengan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad, ya. Ini tempat pertama dhammah menjadi tanda rafa'. Kemudian tempat yang kedua dhammah menjadi tanda rafa' adalah kata Ibnu Ajurrum wa jam'it taksiri, jamak taksir. Ya, at-taksir itu artinya at-taghir. Ya, dinamakan dengan jamak taksir karena ada perubahan pada bina mufradnya. Jadi isim mufrad ketika dijamak ke jamak taksir akan terjadi perubahan, baik itu dari segi jumlah hurufnya bertambah atau berkurang, atau harokatnya berubah, ya. Harokatnya berubah. Misalnya kita ambil contoh satu aja, misalnya kitabun, ya, ini mufrad, kitabun. Ketika kita jamak maka akan terjadi perubahan menjadi kutubun, yang asalnya tadi 4 huruf berubah menjadi 3 huruf. Kitabun 4 huruf berubah menjadi 3 huruf ketika dijamak. Kemudian juga ada terjadi perubahan harokat, ya, baik di awal maupun di tengahnya ada terjadi perubahan harokat. Dan perubahan inilah yang menyebabkan dia dinamakan taksir, ya, rusaknya atau hancurnya atau berubahnya bangunan mufradnya, ya, bina mufradnya berubah, maka dinamakanlah dia dengan jamak taksir. Dan jamak taksir ini adalah salah satu kata yang memiliki tanda rafa' dengan dhammah, ya, yang memiliki tanda rafa' dengan dhammah, ya. Kita contohkan, misalnya kita katakan jaa ar-rijalu, jaa ar-rijalu. Perhatikan kata ar-rijalu. Ar-rijalu di sini adalah jamak taksir. Mufradnya adalah rajulun. Dijamak menjadi ar-rijalu. Posisinya marfu, rafa, karena sebagai fa'il. Maka pertanyaannya, apa tanda i'rabnya? Jawabannya adalah dhammah. Makanya ar-rijalu dengan dhammah tanda rafa'nya. Kenapa dengan dhammah? Karena dia jamak taksir. Ini posisi kedua kapan dhammah menjadi tanda rafa'. Selanjutnya, ya, kapan dhammah menjadi tanda rafa'? Maka yang ketiga kata Ibnu Ajurrum di sini adalah wa jam'il muannatsis salimi, jamak muannas salim, ya, atau istilah sebagian para ulama nahwu itu jamak bi ziyadatil alif wat ta, atau jamak bil alif wat ta al mazidatain. Jadi ada beberapa istilah penyebutan untuk jamak muannas salim ini. Ada yang menyebutnya jamak muannas salim, ada yang menyebutnya jamak bi ziyadatil alif wat ta, ada yang menyebutnya jamak bil alif wat ta al mazidatain, ya. Dan la musyahata fil istilah. Tidak ada permasalahan dalam masalah istilah ini, ada toleransi, terserah mau pakai istilah yang mana sama aja. Jadi tempat ketiga dhammah menjadi tanda rafa' adalah jamak muannas salim, ya. Sebagai contoh misalnya kita katakan ja'at al-muslimatu, ya. Ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu di sini adalah jamak muannas salim. Mufradnya adalah al-muslimatu atau muslimatun. Kemudian dijamak menjadi al-muslimatu. Ja'at al-muslimatu.
Al-muslimatu di sini rafa atau marfu posisinya, i'rabnya rafa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Pertanyaannya, apa tanda i'rabnya? Maka dijawab, tanda i'rabnya adalah dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia termasuk jamak muannas salim. Ini tempat ketiga kapan dhammah menjadi tanda rafa. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, kapan dhammah menjadi tanda rafa? Maka disebutkan di sana oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, wal fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' yang seperti apa? Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan kata apapun. Jadi fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan kata apapun. Maka keluar dari kata yattasil bi akhirihi syai' ini adalah lam yattasil bi akhirihi syai' ini adalah fi'il mudhari' yang telah nyambung dengan kata yang lain, ya. Maka pada saat itu tanda rofaknya bukan dengan dhammah lagi. Ya, misalnya kalau dia nyambung dengan alif tasniyah menjadi yadribani. Nah, tanda rofaknya bukan dengan dhammah lagi. Atau menyambung dengan waw jamaah yadribuna, maka tanda rofaknya bukan dengan dhammah lagi. Jadi fi'il mudhari' yang memiliki tanda rafa dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan kata apapun. Contoh misalnya, kita katakan yazhabu Muhammadun ilal masjidi. Yazhabu Muhammadun ilal masjidi. Yang fi'il mudhari' dari kalimat ini adalah kata yazhabu. Maka yazhabu di sini i'rabnya adalah rafa'. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Yadhabu, perhatikan ada dhammah, itu tanda rofaknya. Kenapa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari' ini belum nyambung akhirnya dengan apapun. Jadi murni itu susunan fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan alif tasniyah atau waw jamaah atau nun niswah. Jadi yang dimaksud dengan syai' di sini alif tasniyah atau waw jamaah atau nun niswah dan yang lainnya, ya. Ini 4 tempat dhammah menjadi tanda i'rab untuk rafa, ya. Selanjutnya, ya, kita masuk kepada alamah al-far'iyah, tanda cabang untuk rafa. Kalau tadi itu alamah asliyah, tanda asli, maka selanjutnya kita masuk kepada tanda cabang untuk tanda rafa. Yang pertama itu adalah waw. Ya, tanda cabangnya adalah waw. Makanya Syekh Ibnu Ajurrum mengatakan di sini, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun waw maka menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Jadi waw yang merupakan alamatul far'iyah niyabatan anid dhammah sebagai ganti dhammah itu menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk yang akil, yang untuk alam atau alam mudzakkar yang akil atau sifat untuk orang yang berakal, ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk alam yang akil, alam mudzakkar yang akil, ya. Yang mana dia alam ini khaliyatun min ta'nis, ya, tidak ada ta'nis di situ. Ya, contohnya misalnya Muhammadun ini kan nama laki-laki, ya, nama laki-laki, maka bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim menjadi Muhammaduna. Ya, Khalidun bisa menjadi Khaliduna karena nama laki-laki berakal. Ya, keluar dari kata berakal ini. Kalau ada alam mudzakkar ghairu akil maka tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Misalnya kuda, namanya hafir, nggak bisa antum jamak hafiruna, nggak bisa. Jadi harus untuk laki-laki berakal, nama untuk laki-laki berakal. Yang mana nama ini kosong dari ta marbutah. Artinya kalau ada ta marbutah walaupun dia nama laki-laki berakal tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya Hamzatu, Tolhatu, nggak bisa antum katakan Hamzatuna atau Tolhatuna, nggak bisa, ya. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim ini adalah sifat untuk laki-laki berakal.
ya sifat untuk laki-laki berakal yang tidak nyambung dengan tak marbutoh. Ya. Kemudian dia dinamakan salim. Kenapa? Karena bina mufradnya itu selamat dari perubahan. Selamat dari perubahan baik dengan penambahan huruf ataupun pengurangan atau perubahan harokat. Mufradnya masih selamat. Contohnya misalnya Muhammadun. Kata Muhammadun kita jamak dengan jamak mudzakkar salim berarti cukup menambahkan waw dan nun menjadi Muhammaduna. Maka perhatikan kata Muhammadnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Hurufnya tetap itu aja, harokatnya tetap sama, tidak ada perubahan, maka dinamakanlah dia salim. Ini tempat pertama waw menjadi tanda rofa, yaitu jamak mudzakkar salim. Kita contohkan misalnya. Ya, jaa Muhammaduna. Ya. Jaa Muhammaduna minas suki. Jaa Muhammaduna. Perhatikan kata Muhammaduna. Muhammaduna di sini posisinya rofa sebagai fa'il. Pertanyaannya apa tanda rofa'nya? Maka kita katakan tanda rofa'nya adalah waw. Niabatan anid dhammah sebagai ganti dhammah. Kenapa dengan waw? Dijawab karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua waw menjadi tanda rofa adalah fil asma'il khamsati, pada asma'ul khamsah. Ya, asma'ul khamsah. Apa asma'ul khamsah itu ya? Apa asma'ul khamsah itu? Disebutkan di sini wahya abuka, abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wadzumalin. Ini namanya asma'ul khamsah. Tidak ada kata yang lain. Ada juga yang menamakan asma'us sittah, ada yang menambahkan alhanu, tapi al-qaulur rajih atau al-qaulus sahih, alhanu itu i'rabnya seperti i'rab yang menggunakan harokat asli atau alamah asliyah, bukan menggunakan alamah far'iyah. Jadi ini tempat yang kedua, ya, waw menjadi tanda rafa yaitu di asmaul khamsah. Dan sebuah kata atau kata yang lima ini bisa dinyatakan asmaul khamsah memiliki syarat, ya. Syarat yang pertama harus mufrad. Jadi kelima kata ini harus mufrad. Artinya kalau ada yang musanna, kalau ada yang jamak, misalnya kita mengatakan jaa abawa, ya, abawaka, ya, jaa abawaka. Asalnya abawani, abawaka. Maka tanda rafa'nya udah bukan dengan waw lagi, disebabkan dia musanna. Atau misalnya jamak, jaa abaukum, abaukum jamak dari abun, maka tanda i'rabnya bukan dengan waw lagi karena dia udah jamak. Sebab syarat, ya, lafaz abun dijamak dengan di i'rab atau dijadikan asmaul khamsah yang di i'rab dengan waw, ya, yang alamatul i'rabnya itu adalah waw, harus mufrad, ya, harus mufrad. Jadi kelima kata ini disyaratkan harus mufrad. Kemudian yang kedua syaratnya kelima kata ini untuk bisa dinamakan dengan asmaul khamsah harus mukabbarah. Ya, mukabbarah artinya laisat tasgiran, bukan tasgir. Makanya kalau ditasgir abun menjadi ubay, jaa ubayyun, jaa ubayyun. Maka ubayyun di sini marfu tapi tanda rafa'nya bukan waw lagi. Kenapa? Karena dia bukan asmaul khamsah lagi, disebabkan dia telah musaghar atau dia telah ditasgir. Jadi kelima kata ini untuk bisa dinamakan dengan asmaul khamsah, syarat yang kedua harus terpenuhi adalah mukabbarah. Harus mukabbarah yaitu bukan ditasgir, ya. Kemudian syarat yang ketiga juga harus dipenuhi untuk bisa dikatakan asmaul khamsah kelima kata ini adalah antakuna mudhafatan, harus mudhaf, ya, harus mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya itu selain ya mutakallim. Mudhaf ilaihnya selain ya mutakallim. Artinya kalau mudhaf ilaihnya ya mutakallim, maka dia bukan asmaul khamsah. Kalau dia bukan asmaul khamsah, di i'rabnya bukan dengan waw tapi dengan menggunakan dhammah muqaddarah. Contoh misalnya jaa abi. Abi di sini mudhaf kepada ya mutakallim. Berarti dia bukan asmaul khamsah. Kalau begitu
karena posisinya sebagai fa'il, dia rofa. Apa tanda rofanya? Maka dengan menggunakan dhammah muqaddarah, bukan dengan wawu. Kenapa bukan dengan wawu? Karena dia bukan asmaul khamsah. Dari mana kita tahu dia bukan asmaul khamsah? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu harus mudhaf kepada selain ya mutakallim. Sedangkan di sini mudhafnya kepada ya mutakallim. Nah, ini syarat yang keempat ya. Jadi pertama harus mufrad, kedua harus mukabbarah artinya bukan tasgir, ketiga harus mudhaf, dan keempat mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Kemudian ada tambahan untuk fu, syarat untuk fu ya, tambahannya dia harus munfakkah anil mim, ya harus terpisah dari mim. Artinya kalau mimnya dikembalikan menjadi fammun, maka ketika ada mim, i'rabnya bukan dengan wawu lagi, tapi menggunakan harokah atau alamah asliyah, pam muka dengan dhammah ya. Jadi harus dipisahkan dari mim. Itu syarat tambahan untuk fu. Kemudian syarat tambahan untuk zu itu harus bermakna sahib ya. Zu malin ay sahibu malin ya. Baru bisa dinamakan dengan asmaul khamsah. Kalau dia asmaul khamsah, maka tanda i'rabnya ketika rofa menggunakan wawu ya. Menggunakan wawu. Sebagai contoh misalnya jaa abuka, abuka kita katakan fa'il, marfu, tanda rofanya apa? Wawu. Kenapa dengan wawu? Niyabatan anid dhammah, karena dia asmaul khamsah. Sama jaa ahuka, ahuka fa'il, marfu, tanda rofanya apa? Wawu. Ya, niyabatan anid dhammah. Kenapa dengan wawu? Karena asmaul khamsah, dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena setelah ini ada mudzakarah ya bareng asatizah. Syukran ala husni istimaikum. Lakum minni jazilus syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.